Udah kalau mau damai, lu harus ngasih duit seminggu sekian gitu. Akhirnya dibuat di jembatan. Nah satu orang kena, yang kena anak komplek. Pas ngelihat, udah parah kan, kepala sampai kaki tuh penuh. Penuh luka banget. Oke, balik lagi di CJ Channel, tentunya masih bareng sama gue, Waki Sajalah, dan juga masih ditemani sama Bang Daniel nih, senior dari STM Kampung Jawa 6, basis Cengkareng nih. Oke. Yang pasti Bang Daniel masih menyimpan jutaan cerita kayaknya, gue jutaan cerita. Bisa 3 rangkap kali mungkin kalau lebih nih. Nah, Bang Daniel, kalau bisa diceritain Bang Daniel, dulu Kampung Jawa sendiri sering nggak sih Bang ikut kayak konser-konser musik? Karena kan yang banyak saya tahu nih, setiap ada event musik tuh biasanya selalu diwarnai oleh STM Budut aja nih Bang. Kalau di Kampung Jawa sendiri bagaimana Bang? Pernah sekali menghadiri acara musik di Tangerang. Siapa Bang Daniel nih? Ya, basis Cengkareng sama Kalders lah kalau nggak salah. Oh, konser apa itu? Konser slang. Konser slang. Nggak tahu ya, basis pesing atau nggak, tapi lupa. Ya, jadi pokoknya anak 204, tapi nggak semua kalau nggak salah. Kita jalan ke Tangerang. Jalan ke Tangerang ada konser slang di Gor Cikokol. Di Gor Cikokol. Ya. Sampai di Gor Cikokol, udah ada DKI duluan. STM 1 DKI sama STM Tangerang tuh ada STM 80, STM Jepente kan gabungan, ada kalau nggak salah pokoknya STM di Tangerang deh. Anak DKI gabung sama STM di Tangerang. Mereka udah ada di lokasi. Udah beraliansi lah ya. Nah, apesnya lagi pada saat kita mau berangkat, kita naik mobil truk kan ke arah Tangerang, itu di drop sama polisi, sama aparat polisian. Akhirnya barang-barang kita hampir 1 karung atau 2 karung kesita, diambil. Jadi kita bawa tuh yang sisa-sisa aja. Di dropnya ke polsek apa di pos? Kita berhenti di pinggir jalan. Kita naik truk berhenti di pinggir jalan. Mobil diberhentiin, diperiksa. Mobil truknya sopir data, kita memang bawa barang sekitar 2 karung waktu itu. Di truk itu bawa barang sekitar ada 2 karung, ada panjang-panjang, itu yang ketahan Bang ya, disita Bang ya. Jadi yang nggak ketahan yang paling hanya beberapa biji, hanya beberapa, mungkin di bawah 10 barang lah. Sampai ke Tangerang ya, lihat DKI sama STM Tangerang kita udah siap. Kita udah sempet ini juga, udah dempet juga, udah main kata-kataan juga, masih tangan kosong kan. Main kata-kataan kita biasalah, saling caci maki waktu itu kan, caci maki. Akhirnya mereka keluar semua dari gor itu kan, kita masih di luar gor. Mereka di dalam gor, di dalam pagernya ya. Mereka keluar. Wah, kalah habis kita. Kalah habis. Bener itu bener-bener ribut paling capek. Bayangin aja dari Gor Cikokol, kita dikejar-kejar sampai Tanah Tinggi. Buset. Itu tahun berapa Bang Daniel kalau Bang Daniel masih ingat? Tahun 1899 kalau nggak salah. Kelas berapa Bang Daniel itu? Kalau nggak salah kelas 3 lah. Kelas 3 lah itu. Lupa saya juga itu. Tapi itu pernah pengalaman yang paling pahit. Dikejar-kejar dari Gor Cikokol sampai Tanah Tinggi. LP Tangerang tuh ya. Itu yang ngejar juga gak ada capeknya juga lagi itu. Nggak ada capeknya ngejar. Terus-terusan aja tuh Bang. Ya, kita berhenti, lari lagi. Bener kita kalah masa juga, kalah BR juga. Akhirnya kesel ya. Kita pantekin aja pulangnya deh. Kita pantekin di Cimak ya, Cipondoh ya. Oh, di Cipondoh. Di Ampera. Di Ampera betul. Kita tungguin sampai malam itu. Pokoknya anak sekolahan yang dari arah Tangerang kita bantai aja pokoknya. Akhirnya kita tunggu di Ampera. Nah, malam jam 8 jam 9 baru ada lewat naik mobil truk, 1 mobil. Nggak tahu kita anak DKI atau nggak tahu anak STM Tangerang. Pokoknya putih abang sikat. Udah capek nih dikejar-kejar. Udah kita bantai, kabur-kaburan dia. Ada yang kena juga tapi nggak sampai koma atau parah banget. Tapi seenggaknya deh ada tandai lah ya. Paling tidak kita puas aja gitu. Puas. Akhirnya udah baru kita pulang. Puas lah, yang penting kita gantian lah. Paling nggak meskipun kita dikejar-kejar dari Cikokol sampai Tanah Tinggi, kita nggak ada korban satu juga. Iya gitu. Betul. Ya, paling kan dari pihak kita cuma jadi olahraga aja bener tuh, olahraga siang mantap itu. Bang Daniel sendiri kan anti rokok, anti minuman dan narkoba dan sebagainya itu Bang. Sementara STM notabene-nya kebanyakan
seperti itu kebanyakan. Nah itu bagaimana Bang Daniel menyikapinya Bang? Apa Bang Daniel menghindar apa membuat gue tahu gimana? Enggak juga ya, artinya kita nafsi aja lah, masing-masing aja. Ya kan yang nokip ya kan tetap nongkrong bareng. Oh gitu. Jadi nggak menghindar. Tapi nggak ada paksaan dari senior pada saat itu Bang ketika Bang. Senior kita itu dulu bagus-bagus. Ya alhamdulillah. Di khusus Cengkareng. Basis Cengkareng khususnya ya. Itu sih yang gua alamin, yang mereka bagus-bagus. Cuman paling itu aja ngajarin ribut doang. Wah, bagian itu mah inti ya. Nah, itulah kalau masalah lain mah mereka nggak memaksa. Terkait dengan masalah kekompakan nih Bang. Itu kan biasanya harus punya tandem nih Bang nih. Bang Daniel sendiri siapa tandem Bang Daniel di era itu yang memang sohib abang banget deh? Banyak ya. Kalau di Kampung Jawa 6 khususnya banyak sih tandem kita. Artinya contoh misalnya di Cengkareng ya khusus di Cengkareng. Cengkareng itu yang paling sering jadi tandem gue, terus itu saling mengisi itu Black. Black Kamal, boleh tuh sekali-kali dipanggil tuh. Bang Black, salam silaturahmi dari CJ Channel nih. Terus di Kalideres juga ada Bang Konde, itu Bang Konde banyak ada. Ya anak Rawalele itu ya Landak itu, Kirul, Dogol, Sakin. Tapi lebih intens sering banyak dengan Bang Black. Nah kalau pulangnya, kalau udah pesing nambah lagi tuh. Ada Daniel lagi, namanya ada Daniel lagi. Oh, Daniel di era itu ada dua nama Daniel. Anjir. Coba Bang, Daniel yang mana aja Bang biar saya Daniel Pesing. Daniel Pesing itu. Dia basis Pesing tapi tinggal di Kapuk. Basis Pesing tinggal di Kapuk. Ya. Tapi dia kalau berangkat ikut Pesing. Kalau pulang itu ikut Cengkareng. Nah itu tandem juga itu. Dia kalau ikut Cengkareng malah bisa potensi ribut lagi sama di Garden, kadang ada budut 1 2 3 disengin kan gitu bisa aja. Makanya mungkin pilihannya ke Cengkareng kan biar ngikut ribut lagi. Jadi pokoknya anak Kapuk itu, basis Kapuk khususnya itu, khusus basis Kapuk itu biasanya berangkat lewat Pesing, pulang lewat Cengkareng, termasuk Bang Ali ya. Kebanyakan seperti itu, Bang. Seperti itu memang. Jadi mereka di Cengkareng nongkrong. Kadang kan di Cengkareng banyak tongkrongan. Ya tongkrongan di Cengkareng. Nanti mereka pecahnya di Aluda, anak Kapuk naik M13, karena kita naik mobil Cengkareng Kamal tuh. Nah kalau sementara Bang pulang naik Cengkareng Kamal. Omprengan itu anjing. Iya. Paling jauh waktu itu gue ya, Dadap ya. Apa paling jauh sendiri Bang ini? Ompreng lagi tuh Bang. Omprengan. Kalau kedua Black, tapi ada juga jauh, kadang-kadang ada anak kalau terus yang ngikut sampai ujung itu. Itu namanya Bang Lengser. Naiknya B11, rumahnya di Robokor. Buset. Bang Lengser. Bang Lengser. Halo Bang Lengser. Bang Lengser, salam silaturahmi. Itu rumahnya Robokor. Kadang kasihan kalau nggak ada B11 kan kasihan naik ojek mahal. Nah Bang Daniel, pengalaman apa yang berkesan dengan Bang Black yang Abang masih alami ketika di kancah pertauran nih anjir? Kalau Black itu, gue kan kenal sama dia dari SMP ya. Oh, dia SMP? SMP. Oh, SMP-nya di mana Bang? SMP Negeri 120. Kemudian kebetulan tempat tinggal dia juga tetangga kampung sama gue. Nggak berjauhan Bang ya? Nggak berjauhan, artinya ya lumayan berjauhan. Tapi bisa jalan kaki lah. Masih kejangkau. Dan kalau kita di kampung gue ada masalah, kadang dia ikut bantu. Oh gitu, iya. Mantap nih. Ya, pemain cabutan. Termasuk waktu kita bentrok sama anak baret itu, yang anak baret ada yang kena. Oh, ada Bang Black juga. Ada Bang Black juga. Oke, mantap nih Bang Black nih. Terus pengalaman di SDM jalur pernah pengalaman tuh digantung itu. Kenapa tuh Bang? Jembatan gantung. Bagaimana tuh? Jembatan gantung sama DKI ya. Sama DKI. Jadi dia tuh bawa barang nggak pernah panjang-panjang, dia bawa golok babi tapi tajamnya ala astagfirullah itu. Tajam banget tuh golok babi ini. Bang Black nih ciri-cirinya begitu Bang. Pokoknya dia tuh bawa terkenalnya anak B14 lah. Apa B? Dulu golok babi. Wah. Pakung 14 tuh ya, babi. Oh begitu kodenya. Tasnya kecil gini. Golok pas buku sih buku. Gitu. Pengalaman sama dia, jadi digantung itu. Jadi dia nempel di tembok dia. Gue mancing dari luar, ada anak DKI maju pakai helm. Pas nongol, sama dia, itu helm sampai terbelah. Buset. Besawan itu. Helmnya sampai terbelah. Itu kalau nggak pakai helm, kepalanya terbelah. Anjir. Alhamdulillah itu masih dilindungi sama Allah. Anjir. Jadi gue yang di agak jauh, gue yang mundur, dia langsung dari samping, langsung helmnya kebelah bener. Gue ngeliat depan gua, langsung sawan tuh orang, langsung mundur lagi. Tajamnya kali Bang ya? Tajamnya. Itu pengalaman yang kadang gua ketawa aja. Kalau dingin ketawa lucu. Kalau dulu Patrick ya, gua
punya saudara di Batrik nggak kenal sama gue ya. Takutan pernah ketemu sama gue. Oh begitu. Kenapa tuh Bang maksudnya Bang? Saya pernah pengalaman pribadi waktu itu pulang praktek sendiri. Pulang praktek sendiri naik 80 sendiri. Saya bawa barang di tas kan. 80 duduk di belakang. Kebetulan ada saudara naik di jembatan 2. Saudara abang nih. Saudara gue ya. Saudara gue naik namanya Yudi. Oh iya. Yudi. Dia rumahnya di Jelambar di dekat Jabar Agung kan. Dia naik duduk di belakang. Dia nggak kenalin gue karena namanya saudara tapi jarang ketemu kali ya. Dulu kan jarang ketemu, jarang silaturahmi mungkin. Gue panggil, Yud, udah ketakutan. Ketakutan. Sawan dia kan. Tahun diri dulu kan gue orangnya, wah sangar lah. Perawakannya ngeri nih bener. Ya bisa dibilang ngeliat ya, udah malas ngeliat mobilnya. Gue panggil, Yud, dia nggak berani nengok. Gue saudara lu, gue bilang, gue anak apa? Kita sepupu. Udah malu dia. Mungkin anggapan dia, waduh gue mau ditodong atau mau diapa? Dia pasti tahu kan, yang 80 orang anak kampung Jawa pasti nih. Jadi udah paling belakang pojok kanan kan, pas taruh depan kan, emang bawa barang pasti bawa terus kan. Dia naik, wih Yudi nih, gue mau kenal sama dia, tapi dia gak kenal sama gue. Udah sawan itu, udah sawan. Betul. Bang Daniel sendiri pernah punya pengalaman ngalong di basis lain silaturahmi? Silaturahmi pertama dulu waktu ke Blok M ya. Pernah ke Blok M. Jadi waktu itu gue kelas 3 juga kayaknya sih. Anak Blok M kelas sama kapal kan. Tadinya kan satu tongkrongan sama kapal tuh. Udah ribut sama kapal. Berarti abang nih satu era dengan Bang Alung berarti. Nah, Alung, betul di eranya Bang Alung Bang ya? Itu Bang Alung dulu. Bang Alung, salam silaturahmi. Bang Alung, orang Blok M yang ganteng. Wah gede. Ganteng banget, warna putih kan, bersih kan. Kalau anak barat dia dikit nih. Gue modelnya. Anak Blok M bersih-bersih. Anjir. Airnya beda kayaknya. Iya, airnya beda. Air laut, air gunung. Nah itu bagaimana akhirnya dengan diajak sama Bang Alung? Pokoknya pas sudah lupa diundang ke Blok M, kita jalan, sekitar banyak juga itu ya. Sekitar kalau gabung sama Strong juga ikut juga kan, kasus Strong 2. Kita jalan hampir sekitar 4 bis lah, sama anak Tanah Abangnya, sama anak Tanah Abang logistik 4 bis lah. Kita masuk. Siang kalau nggak salah, kita nggak sekolah waktu itu dah. Nggak sekolah? Waktu itu kita nggak sekolah, kalau nggak salah. Kalau nggak salah, atau kali pulang cepet lah itu. Kita ke Blok M, di Blok M, kayaknya dari pengeras suara atau dari informasi untuk pelajar yang di jalur hati-hati katanya, ada penyerangan dari sekolah Kampung Jawa. Oh gitu? Makanya sampai terminal kosong, nggak ada pelajar satupun. Terminal di Blok M, di jalur untuk sama sekali kosong. Ya, akhirnya udah kita nembusin mau ke sekolahannya. Dijalanin tuh jalan kaki ke sekolahan penerbangan. Kita baru udah mau deket, nggak sampai sekolahan udah dicegat sama itu. Sama apa? Kamera dulu ya. Dulu ada namanya kamera ya, pasca reformasi ada kamera. Ada kamera? Sipil yang berseragam. Kita kamera sama aparat polisian. Akhirnya kita nggak tembus kalau nggak salah. Sehingga saya sih kita akhirnya ya nggak bisa nembusin aparat itu. Waktu itu gue ketinggalan basis ya. Dari pas habis setelah kejadian itu ya kelas 2 gue kelas 2 lah waktu itu. Gue ketinggalan basis. Nah pas lampu merah hari papasan sama anak SMA 96 baru turun satu patas. Informasi dia mau nyerang STM Yadika, dan gue kenalnya aja. Ini si Rijal nih anak Tegalalur, bisa dibilang jagoannya 96 juga waktu itu. Bang Rijal. Mantap Tegalalur. Yang 96 ini, anak-anak 96 lewat tuh dibiarin aja nih, gue bilang. Akhirnya gue ke depan ke lampu merah, ketemu Bang Dolar tuh. Bang Dolar, anak 96 lewat kok dibiarin aja sih? Ayolah kita kejar. Bantai aja. Wah gila lu nih. Banyak begitu. Mungkin kurang lebih 50-60 orang lebih lah. Satu patas baru turun kan. Akhirnya udah ikut gue. Bang, ikut aja bang. Oke, ikut aja Lar. Kejar. Pas di pertigaan angkot tuh ya. Pas besar pertigaan angkot Karing Amal, berhentiin tuh di situ. Woi, berhenti lo. Anak 96 ya? Iya. Akhirnya gue pas deketin, udah pepetin kan, langsung gue cabut bayar barang gue tuh, golok kaisar itu, babut gue tebas gitu. Tapi dia kan bawa payung tuh, mestinya samurai panjang, samurai yang nggak pakai sarung gitu. Gue tebas, barang gue cabut dari tas, gue tebas si Rijal tuh, dia nunduk, terus samurainya yang di payung gue tarik, jadi dua-duanya gue pegang gitu.
pegang, berantakan tuh anak 96 kan, 96 kejar, terus ada yang nahan tuh. Dulu kan di situ banyak kasar loak ya. Ada yang nahan pakai CR tapi kecil lah, paling nomor 3 lah. Akhirnya bareng kan 2 biji gue, punya anak 96 sama punya gue. Punya 9 hampir 70 cm. Punya gue juga panjang juga lumayan. Akhirnya gue kejar-kejar, nahan pakai celurit, ya gue majuin lagi mundur, dapat 1 orang tuh. Kena 1 orang tapi nggak gue apa-apain. Orangnya kebetulan juga kecil juga kan. Gue lari semua. Gue lari udah gue tinggal. Gue bingung bawa barang nih. 2 biji nih. 2 biji. Ini panjang banget, bawanya pasti ini nih nggak. Resiko nih. Resiko masih kelihatan nih. Gue nyari Bang Dolar juga nggak tahu Bang Dolar kemana nih gitu. Lah, berarti pada saat tadi abang ngebentrok itu abang tinggal sendiri aja. Gue penting Bang Dolar, gue nggak ngeliat Bang Dolar kemana arahnya gitu loh. Akhirnya gue balik lagi, gue tetap mau sekolah lah. Jadi yang barang gue masukin tas kan masih muat. Gue nyebrang ke arah Ramayana, ketemu temen gue. Dia mau berangkat ke Kampung Jawa juga, si Eko. Oh, Dede. Leo. Mas Eko. Playboy Kampung Jawa tuh. Anjir, playboy Kampung Jawa. Iya, orangnya tinggi, putih, ganteng. Oh, Dede keren, luar biasa. Dulu di Sultan, kita belum punya motor, dia punya motor. Wah, anjir. Iya. Sultan ya, Bang. Iya, akhirnya pas di temen Ramayana ketemu dia. Nil, habis dari mana lu? Habis ngejar 96 tuh. Oh, iya udah. Ikut kok, tapi gua bingung nih kok bawa samurai panjang begini. Oh, dia bawa motor sih. Dia bawa motor, Astra Grand waktu itu. Ya udah, akhirnya samurainya gua taruh di jok, nongol. Oh, tapi abang naik di motor itu? Ya, gua naik sampai ke sekolah. Anjir. Jadi di tas gua bawa bayar gue, di samurainya gua taruh di bojok, udah gitu ya. Yang tajamnya ke depan gitu. Awas kok jangan kena barang lu. Ntar disunat 2 kali lagi, Bro. Kering tuh. Itu. Kebetulan barangnya juga barang tetangga temen gue lagi punya si Leong, Baba Leong gitu. Apanya? Samurainya punya dia. Pas ketemu, Nil samurai gue mana? Itu diambil sama lu ya? Gue enak aja buat gue, buat motor rumput, gue bilang. Oh, jadi itu bayar yang abang dapetin itu punya temen abang? Punya tetangga temen gue. Punya temen gue, tetangga kampung. Dia tetangga sama Black, malah lebih deket rupanya si Baba Leong gitu. Oh, jadi ditagi, diminta tuh aja, dia ngadu kali? Aja. Gak gue kasih sama gue. Itu pengalaman 96 tuh. Tapi itu top juga Bang Anil, artinya di situ Bang Anil cuman berdua Bang ya. Berani buat ngebongkar pertahanan 96 tuh Bang. Ya gue juga nggak tahu waktu itu ya kenapa bisa senekat itu ya. Kalau udah pikir-pikir sekarang ya goblok juga ya. Iya betul. Kalau pikir berani gitu Bang. Apa sih Bang maksudnya? Yang apa sih yang abang tancepin buat diri abang tuh? Ya gue kurang tahu juga ya, kayak pegangan kayak ilmu tekbal juga nggak punya sebetulnya. Cuman karena memang ya dulu kadang-kadang dulu nggak berpikir ya. Nah, harusnya kan filosofi orang-orang sekarang kan berpikir 2 kali potong sekali, ukur 2 kali potong sekali. Betul. Ya. Kalau dulu bertindak dulu baru berpikir. Oke. Ya, kalau sekarang kan harusnya dibalik. Betul. Ukur 2 kali potong sekali kan begitu. Makanya itu juga kenapa bisa saya nekat itu. Kalau anak 96 namanya juga. Bener, dia berani juga. Berani, habis juga itu Bang Daniel. Habis. Nah, Bang Daniel itu Bang Daniel memang secara murni punya nggak sih yang namanya tektok atau ilmu kanuragan dan lain sebagainya, Bang? Kalau buat ngisi-ngisi badan, gue sama sih nggak pernah ngisi-ngisi badan ya. Pernah ngisi badan, cuman pernah juga dikasih sama teman gue punya temen. Amalan deh. Bukan amalan, dia bokapnya itu termasuk anggota perguruan Siliwangi ya. Dia punya apa namanya? Ya punya amalan dia ngasih gesper ke gue tuh, gesper yang ada wapaknya itu ya. Pakai nih katanya. Soalnya Arab semua. Angkin itu gitu kain kongkong itu Bang. Iya. Bukan enggak gesper biasa, cuman yang ada slatingnya tuh. Dalamnya tuh wapak. Ada buat wapak itu Bang. Iya. Itu. Tapi itu Bang pakai. Ya gua pakai aja. Anjir. Masalah. Percaya enggak percaya Bang. Ya pakai aja, dikasih pakai. Orang ada fungsinya juga kan buat gesper. Celana juga Bang. Iya, gesper. Kalau beli kan lumayan juga gesper yang begitu dulu ya. Tapi yang Abang rasa apa dengan gesper itu? Ada keanehan enggak sama diri Abang? Apa lebih ya, jadi mungkin brutal? Mungkin tergantung itu sih sugesti kali ya. Sugesti lah kalau menurut gua, mungkin sugesti. Ya kalau misalnya tekbal ya enggak juga. Ya orang gua kadang kena juga tetap. Di bagian mana Bang Daniel pernah mendapat cendera mata hasil dari pertawuran itu Bang? Kalau gua sih berarti masih SMP ya. Oh, bagian tadi itu Bang ya. Tadi yang ketusuk sama Bang Raymond. Bang Raymond betul. Terus kalau pas STM itu ya paling kena batu-batu aja sih. Kalau untuk kena barang sih alhamdulillah nggak kena. Aman. Wih. Alhamdulillah. Bermanfaat itu jimat dari nelayan tuh kayak. Pernah dibalok juga tuh sampai hidung sini. Alhamdulillah nggak apa-apa. Sama siapa Bang? Sama SMA 96 itu juga tuh. Buset.
Terus di taman kota pernah dipoprok pakai botol Coca-Cola dulu kan tebel tuh ya. Aduh. Jadi dia nimpa, terang gitu. Saya lalu berada di belakang. Anjir. Alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi artinya memang secara fisik nggak ada yang sampai parah banget lah bang ya? Alhamdulillah nggak ada yang. Pas di STM-nya bang ya? Paling ya bocor-bocor biasa lah kalau kayak gitu. Nanti kalau secara Dilap fisik, doang, hilang langsung. zaman dulu waktu masih zaman sekolah ya itu tadi nggak berpikir. Kadang kalau ribut lempar batu, gue balik batunya gue tangkap malah gue balikin Masa, lagi. Bang? Buset. Dulu begitu. Buset, bang. Zaman dulu. Bang, itu nomor sarung tangan berapa? Dulu begitu. Makanya ya dulu. Kalau diinget sekarang kok gue ketawa malah. betul. Aduh, konyol banget sih. Konyol bener deh. Kalau dibilang kesetanan, sekolahnya siang, nggak mungkin kesetanan kan? Iya, makanya kadang pas bentrok di taman kota sama PLO ya, gue bawa balok kadang ya. Nih, sini nih. Kepala gue balok sendiri nih, tuh. Oh, begitu. Iya. Oh, sini, pilih tanah. Kadang begitu. Yang lucu lagi, gue kasihan banget tuh. Bentrok berangkat sekolah, bentrok sama PLO di taman kota. Di taman gue tuh Puma pingsan. Lah, kenapa? Apa digotong-gotong? Kayaknya lagi kurang set atau apa kali ya? Aduh, Puma nyusahin aja lo digotong-gotong pingsan. Lagi ribut pingsan. Buset. Lagi bentrok kan kita masukin ngedorong dia masuk jembatan taman kota kan. Aduh, pingsan gue juga gotong-gotong Puma. Tuh, aduh. Mungkin kena batu kali, Bang. Gak tahu kenapa tutup buka, tapi kayaknya di badannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, atau mungkin dia punya pegangan juga tuh. Belum makan kali babok. Kadang-kadang lucu deh itu. Oke. Nah Bang Daniel, dari rentetan kisah nih, ada nggak Bang Daniel di era Abang tuh, di masa Abang sekolah yang memang Abang masih bisa Bang Daniel bilang kalau saja pada saat itu Bang Daniel bisa sempat nolongin atau gimana yang memang belum masih Bang Daniel ingat? Terus terang penyesalan terbesar dan selalu teringat sampai sekarang itu kejadian berdarah juga. Itu kejadian berdarah di jembatan gantung. Ya, itu memang benar-benar sampai sekarang tuh selalu teringat. Makanya insya Allah ya kalau setiap hari itu gue sempetin buat kirim Al-Fatihah buat teman gue itu almarhum. Siapa itu Bang Daniel? Itu adik kelas, itu namanya Andri Syahrial, dipanggil Kedung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu memang penyesalan terbesar, gue sebagai kakak kelas nggak bisa ngejaga di situ. Jadi ada momen apa itu Bang Daniel dengan Bang Andi Syahrial itu Bang? Jadi awalnya itu begini ya, awalnya ya kita ada bentrok sama anak komplek Ambon, PDKI. Awal bentrok sama komplek Ambon tuh, tadi komplek Ambon tuh tadinya aliansi kita. Awalnya aliansi kita biasa ikut ngebantai budut juga. Oh, buat ngebantai DKI juga sama anak komplek Ambon. Masa Bang? Awalnya sama anak di Pertamina itu, sama anak Bang Putrik ya, Bang Gobi juga di situ. Nah, kebetulan awal mula kita clash-nya itu gara-gara memang waktu itu ya gue baru keluar di hotel itu 3 hari rodeo. 3 hari itu Bang? 3 hari itu gue masih gue mau cooling down dulu sebentar lah, nenangin dulu. Gue sekolah pakai celana hitam, baju putih, misah sama anak-anak di pot-pot tuh ya. Nah gue misah tuh, biasa anak poncol nongkrong. Di mana tuh Bang? Ya dia di tukang rokok lah, sebelah kanan dikit lah, nggak jauh. Tapi di Cengkareng posisinya? Cengkareng juga, satu lampu merah juga, cuman beda paling beda sama anak-anak beda 10-20 meter lah. Itu ada gembel pocol, ada bukan gembel pocol, apa namanya dia? Simpatisan lah. Siapa simpatisan yang Bang Daniel masih ingat namanya? Namanya Bang Pedro. Di situ. Okay. Bang Pedro, apa kabar? Betul. Maaf ya. Salam silaturahmi, betul. Jadi karena dia kan simpatisan, bukan anak poncol aslinya nih. Bukan murni lah ya. Bukan anak poncol. Jadi nggak kenal kalau gua anak kampung Jawa kan, gua dikira anak poncol. Nah dia tuh ngejelek-jelekin poncol Jawa. Anak Jawa banyak laga lah, banyak gaya lah, ngomong ke gue. Ya ampun. Dia nggak tahu kalau gue anak kampung Jawa. Dikira gue anak poncol kan. Akhirnya gue panas juga kuping dia ngomong begitu. Digulung lah sama anak-anak. Hampir dia gulung tuh anak simpatisan poncol, digulung sama anak-anak. Rupanya dia kan anak komplek Ambon tuh. Nah mungkin beberapa hari setelah itu kita mau berangkat. Nah di jembatan gantung dicegat tuh sama anak komplek Ambon. Ada Bang Kigen waktu itu. Kebetulan gue lagi di pintu depan kan.
pintu depan, kita lagi mendeng kan, di stop sama dia. Ini Kampung Jawa. Kemarin tuh yang ngebukin anak komplek Ambon ya, anak komplek ya. Iya bang, apa masalah apa bang? Oh ya udah gini, lu mau damai apa mau ribut? Bilang. Itu Bang Kigen ngomong begitu? Kalau nggak salah dia ngomong ke siapa? Ke gua waktu itu kan gue pas di pintu depan tuh. Oh, bang damai aja bang lah. Udah kalau mau damai, lu harus ngasih duit seminggu sekian gitu. Anjir. Gitu. Nah akhirnya, udah bang damai aja dan karena dia waktu itu kan pas berhentiin anak-anak tuh dia bawa barang juga kan. Udah siap lah. Tapi disebutin sini gitu. Wah kalau misalnya kita ngomong ribut langsung habis nih. Udah damai aja lah bang, damai. Akhirnya kita dikasih lewat, pas sampai tengah-tengah jembatan kita turunin, udah kita ributin aja itu anak komplek. Kita ributin turunin ribut, mundur dia jebol sampai pintu air ya, pintu air yang di jembatan gantung betul. Tuh. Akhirnya dia kalah. Nah hari Sabtunya tanggal 21 November. Mereka mantekin, kita berangkat, mereka mantekin. Nah, di sebelah kiri anak komplek, sebelah kanan anak DKI, pagi sama siang. Oh, mereka udah beraliansi nih? Aliansi, padahal tadinya kan musuh tuh. Betul. Apa yang kayak seperti yang diceritakan Bang Nobon tuh. Oh, betul. Dulunya mereka sama DKI juga sering ngebantai DKI. Anak komplek itu bang ya? Anak komplek itu. Nah, setelah anak komplek ada masalah, ada clash sama anak Kampung Jawa, anak komplek gabung sama DKI, ngebantai Kampung Jawa. Anjir. Pas kita berangkat, anak Kampung Jawa, anak komplek sebelah kiri jalan arah berangkat ya, anak DKI sebelah kanan jalan arah pulang kalidersnya betul. Kanan kiri pulang tuh penuh tuh, kanan kiri penuh. Di sebelah kanan kiri penuh udah itu. Aja kita bentrokin di situ, jebol tuh kita menang, lewatin tuh jembatan. Udah gitu mereka masih belum puas, keluar lagi kan, nahan. Akhirnya ribut di jembatan. Nah satu orang kena, yang kena anak komplek. Namanya kalau nggak salah Bang Kigen itu. Oh yang tadi Malang ini tuh bang? Iya, dia kan ribut, bawa pedangnya panjang banget kan. Akhirnya dia fight sama Black itu, Black pakai golok babi kan, si Bang Kigen pakai pedang panjang itu. Akhirnya Black udah deh, lu mundur deh, ini nggak ketahan, barang terlalu pendek. Akhirnya udah gua aja deh, akhirnya gua yang ngeladenin pakai bambu, pakai bambu panjang. Selon tuh Bang Kigen emang stop lah nyalinya. Kalau dia nahan, maju depan. Akhirnya, wih, kayaknya kuat juga nih orang. Tapi kayaknya matanya merah nih. Berarti agak kurang sehat nih berarti gue. Akhirnya kakinya aja gue ituin, gue injer kakinya. Itu ribut deket bang? Deket lah dari sini tuh dia pakai pedang, pakai bambu ya kan. Ampun. Tapi kan bambu kan bisa 5 meter. Betul. Pedang paling 1 meter. Kalah panjang lah bang. Panjang. Akhirnya kakinya aja gue incer, jatuh. Pas jatuh ya habis bahkan pedangnya diambil sama temen gue anak si Bang Jurek tuh. Habis dua anak-anak itu tuh. Habis akhirnya kita juga udah. Jangan dilewatin. Akhirnya kita mundur. Woi, akhirnya kita ngasih kode, nih ambil nih temen lu nih ambil. Udah terkapar di jalan kan, udah darah semua kan. Itu di jembatan gantung pas tengah-tengah jembatan gantung. Pas tengah-tengahnya itu akhirnya teman-teman mereka anak komplek jemput, diangkat-angkat, diseret-seret lah tuh. Ya Allah, Robi. Akhirnya kita dia masuk ke dalam, ya kita berangkat sekolah. Itu pada saat bentrokan itu bang, itu murni Cengkareng atau dengan Kalideres? Cengkareng Kalideres, pokoknya Cengkareng Kalideres tuh bang ya? DBR lah itu, sampai sana. Padahal tapi emang belum tahu kalau bakal mau dipantekin tuh, apa udah tahu? Kita udah tahu. Oh udah tahu, tapi tetap jalan. Udah ada informasi. Oh betul. Udah ada informasi, itu tanggal 21 November. 21 November. 98 itu. 98, wih luar biasa. Itu inget itu, makanya selalu teringat kejadian. Betul, kejadian memori yang memang sekali lagi di sini masih dikenang sama Bang Daniel nih. Merupakan memori kelam juga. Dan juga sekali lagi buat penonton setia CJ Channel, mohon disikapi kejadian ini secara bijaksana. Karena bukan bermaksud untuk mengupas kembali luka lama. Ini hanya kita ulas sedikit memori yang tadi saya bilang masih terbayang dan tidak bisa terlupakan oleh Bang Daniel. Jadi mohon kebijaksanaan buat penonton setia CJ Channel. Jadi saya juga ya mohon maaf lah. Betul. Kejadian tersebut. Bila mana ada, ya betul Bang Daniel ya. Itu memang ya kealfaan saya lah sebagai manusia. Betul. Lanjut dari situ Bang Daniel, bagaimana? Nah, dari situ akhirnya ya udah kita sekolah, berangkat. Dari situ, ya udah kita pasti dipantekin terus mungkin hampir tiap hari ya.
Tapi kita menghindar dulu, udah ngademin dulu, kita berangkat naik kereta Laut Rawabuaya. Oh, itu selama berapa? Seminggu lah. Seminggu? Kurang lebih seminggu, hari Sabtu depannya tanggal 28, kita gimana nih, masa kita mau naik kereta terus? Udah kita lawan aja deh, kita jabarin lagi, kata teman-teman tuh. Ya udah, terus strategi dulu deh kalau mau ngejalanin. Nah pas di Cengkareng juga kebetulan ada Bang Barnas waktu itu. Di Cengkareng itu? Ya. Pada saat mau Nah, Bang Baras nahan, kalau bisa jangan. Mereka udah siap full tim lah katanya. Iya Bang ya, tapi anak-anak masih nafsu karena mungkin karena minggu kemarinnya menang, jadi mereka masih anak-anak percaya diri. Tapi gue bilang yaudah kalau kayak gitu atur strategi deh. Udah minta tolong anak kelas 1 yang almarhum Kedung ini, almarhum Andi Syahrial ini. Kedung, lu tolong kasih tahu. Dulu kan belum ada handphone ya. Tolong kasih tahu basis pesing. Anak pesing suruh jemput kita. Jadi strategi gue tuh awalnya begitu, nanti anak pesing dulu ngegebrak dari arah Grogol, ada pergerakan, baru kita dari arah Cengkareng. Oh, dengan strategi mau ngepres. Betul. Mau ngepres. Udah gitu, ya akhirnya kita jalanin, tapi sampai Sahabat, banyak Bang, kayak air. Udah kelihatan Bang itu. Kelihatan tuh. Karena kita majuin. Nah kebetulan karena kita nafsu, anak pesing belum datang dimajuin sama teman-teman. Majuin kita juga sama-sama banyak, tapi kita kalah BR lah waktu itu. Majuin. Nah sebelah kiri masih nahan, sebelah kanan jebol. Akhirnya kita mundur pelan-pelan, mundur. Nah waktu itu ada anak Kaldres jatuh pas kita mundur tuh, kita kalah telak kan, mundur tuh. Anak Kaldres jatuh. Siapa yang jatuh itu? Nando. Bang Nando. Bang Nando ya. Oke Bang Nando. Betul. Akhirnya balikin. Kita balikin, akhirnya Nando lepas. Udah kita mundur. Dan kita sama sekali waktu itu nggak tahu kalau dia kena gitu. Si Nandonya itu? Almarhum. Oh, almarhum Kedung itu. Ada almarhum Kedung yang kena, almarhum Andri Syahrial itu kena. Jadi kita sama sekali nggak tahu kalau misalnya ada anak kampung Jawa yang kena. Ya ampun, kita juga nggak tahu kenanya bagaimana, kok bisa sampai kena di situ gitu loh. Akhirnya ya dari situ lo anak Jawa dia kena. Itu siapa yang pertama kali bilang ngasih info bahwa anak Jawa yang kena? Mungkin itu ada pengendara sepeda motor dari arah sana ya. Mungkin temannya ada yang kena kali ya. Mungkin kita balikin lagi, udah pas ngelihat udah parah kan. Wah, astagfirullahaladzim deh kalau ngeliat. Betul. Sadis itu. Penuh dari kepala sampai kaki itu penuh luka itu. Akhirnya kita nangis jadi-jadinya ya, ambil marah, campur marah, udah kita sapu bersih aja pokoknya gitu. Tapi waktu itu juga mereka juga udah mundur juga kan. Udah iyalah, mereka udah pikir udah ada korban kali ya. Akhirnya yang kita jadi sasaran ya tempat tinggal di wilayah situ lah yang dihancurin sama anak-anak. Genteng-genteng apa. Imbasnya tuh imbas emosional pelajar banget. Karena kita emosi kan. Sampai jembatan gantung seberang, jembatan Kelingkit ya Pak. Pokoknya kita kena amarah kita juga lah. Mereka akhirnya mundur juga. Karena udah kena juga ya, merasa puasnya. Mereka udah mundur gitu. Nah dari situ ya, penyesalannya memang penyesalan nggak bisa melindungi adik kita gitu loh. Betul, sampai gitu. meregang nyawa pada terakhir pada saat itu. Ya Allah Rabbi, astagfirullah. Artinya sekali lagi buat penonton setia CJ Channel, sikapi kisah ini dengan bijak. Sekali lagi saya mohon sikapi kejadian dengan bijak, dan sekali juga saya minta doanya nih, betul. Agar mari sama-sama kita doakan almarhum Kedung tadi Bang ya, Andi Syahrial agar diterima amal ibadahnya di sisinya nih, dan ditempatkan insya Allah di tempat yang terbaik buat kita nih. Nah lanjut dari itu Bang, kejadian situ Bang, itu dengan Komplek Ambon sendiri masih berangsur-angsur bentrok atau gimana Pak? Atau ada penyelesaian apa pada saat itu? Kalau penyelesaian hukum sih kurang mengetahui ya. Tapi kalau penyelesaian secara rimba, jadi setiap hari kita sweeping nggak pernah ada gitu. Nah, DKI-nya juga waktu itu ya cenderung menghindar juga. Kalau ketemu kita juga mereka cenderung menghindar. Pokoknya gimana caranya supaya nggak bentrok sama anak 6 gitu. Jadi waktu itu kelas 3 pasca itu ya bisa dibilang kita tuh kuat-kuatnya ya, bisa dibilang hampir nggak ada yang bisa nahan kita waktu itulah. Udah dengan tandingannya lah, udah itu memang iya. Waktu itu ya, kalau ketemu PLO ya sama, nggak pernah lama bentrok. Ketemu Budut juga apalagi jarang banget kan ketemu Budut.
Sama DKI juga sama, dia sama sekali nggak mau ngebentrokin waktu itu karena kita juga memang waktu itu kan masih panas ya, masih teringat terus kan. Nah, dari situ. Apalagi itu adalah fase terakhir abang tuh ya di kelas Iya, 3 itu kelas bang. 3 waktu itu, Wih, kelas 3. luar Jadi biasa. apalagi kita juga, gue juga kan kenal juga sama kakaknya almarhum juga, kenal gitu kan. Jadi ya penyesalan terbesar selama di kampung Jawa itu nggak bisa ngelindungi adik kelas gitu. Tuh. Ya sekali lagi cerita ini jangan ditiru buat generasi yang akan datang nih. Sekali lagi ya di eranya Bang Daniel pada periode tahun 96 hingga 299 Bang Daniel ya. Memang bisa saya katakan tolak ukur sebuah eksistensi pelajar tuh dengan itu bertarung itu Bang ya kayaknya Bang ya. Sebetulnya ada beberapa faktor ya. Kalau kita cermati secara politik, secara sosial, ekonomi, hukum juga berpengaruh di situ. Ada yang kosong mungkin di situ. Ya kalau secara ekonomi, ya dulu kita mungkin orang yang punya kendaraan bermotor, sepeda motor itu jarang. Artinya makanya cenderung banyak basis-basis gitu. Karena dulu kan itu tadi yang punya orang yang punya sepeda motor itu mungkin secara ekonomi lebih. Ya secara politik dulu itu kan bisa dibilang peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Jadi kondisi ekonomi politik kita panas-panas juga di situ. Sampai ke kancah pelajar pun. Pelajar juga kena imbasnya juga. Wah anjir. Kemudian secara sosial, dulu bisa dibilang transportasi umum kita kan masih tidak senyaman sekarang ya. Sekarang ada busway. Kalau dulu kan hanya panas, sesak, jadi otomatis panas-panas bertambah panas juga kan, emosi pasti naik. Secara hukum di situ juga dulu kalau pelajar itu masuknya hanya kenakalan remaja. Kalau sekarang itu kan pidana. Banyak pasal-pasalnya pasal yang bisa membinakan pelajar kalau memang melakukan pelanggaran hukum. Kalau dulu ya jelas mungkin ada, cuman tapi nggak setelah berat lah bang ya, kalau jaraknya masih di bawah umur atau mungkin kenakalan remaja. Jadi ya kalau untuk sekarang ini ya sebetulnya nggak ada alasan untuk berbuat seperti itu lagi gitu loh. Karena ya tadi tuh yang tadi Bang Daniel sebutin di zaman sekarang tuh udah diterapin mungkin sama pemerintah kita sekarang ini Bang Daniel ya. Ya suka nggak suka memang secara sosial, ekonomi, politik dan hukum ya kita juga jauh lebih baik lah. Betul, sekarang ini Bang dibandingkan dulu gitu. Betul. Suka nggak suka memang harus kita akui memang seperti itu. Dan memang ya harusnya seperti ini. Memang harus seperti itu Pak. Ya kalau kita lihat sekarang busway nyaman, setiap busway itu ada aparat keamanannya. Makanya kalau pelajar sekarang masih ribut ya sangat disayangkan lah. Enggak memanfaatkan keadaan ya Bang Daniel ya. Ada teknologi ya manfaatnya sebaik-baiknya. Jangan teknologi dibuat janjian tawuran. Itu juga nggak baik juga. Bang Daniel. Ya, itu nggak baik. Hati-hati lah kalau sekarang itu ya bisa dibilang aparat kita jauh lebih tegas. Nah Bang Daniel, di era lulusan Bang Daniel tuh. Itu bagaimana Bang Daniel? Pada saat itu kan artinya Bang Daniel masih menyisakan dendam tuh. Dengan tragedi tadi almarhum Kedung. Apakah di lulusan Bang Daniel ada bentuk pemberontakan atau pelampiasan? Seingat saya malah tidak ada. Tidak kemana akhirnya Bang Daniel lulusan? Akhirnya kumpul di Cengkareng juga. Di dingdong tadi? Apa di warung emak? Apa di mana? Biasa di Cengkareng paling di Seting. Wah, base campnya anak Cengkareng. Selepas alumni, Bang Daniel itu masih aktif nggak sih Bang untuk menyuarakan kegiatan tawuran di saat itu Bang? Nah setelah lulus STM dari Kampung Jawa, kemudian saya melanjutkan pendidikan lagi ke perguruan tinggi. Nah di situ saya sama sekali nggak pernah ikut lagi. Udah vakum benar-benar ya? Ya paling nongkrong aja di Cengkareng. Kalau untuk ikut di jalur sama sekali enggak. Di kuliah juga ada teman-teman yang baru, jadi kita juga bisa terbawa suasana baru, kemudian masuk organisasi yang berbasis agama. Nah di situ juga akhirnya ada perubahan juga. Akhirnya di tempat tinggal juga kita tadi ada ada kegiatan remaja masjid yang tadinya sempat agak vakum. Alhamdulillah dihidupin lagi. Kita rangkul lagi teman-teman semua yang dia tuh penjudi, pemabuk, pokoknya kita rangkul semua. Akhirnya kita ajaklah untuk hijrah bareng-bareng makanya. Bareng-bareng kita tebarkan kebaikan juga. Alhamdulillah. Nah Bang Daniel, untuk sekarang ini nih Bang nih. Masih ada nggak Bang nyimpen dendam oleh para rival-rival atau lain sebagainya yang tersisa nih? Alhamdulillah kalau masalah dendam sih
sama sekali nggak ada. Alhamdulillah. Ya karena itu tadi dulu itu kan bisa dibilang ya karena kita have fun waktu itu ya, have fun aja have fun. Ya bahkan dulu aja yang pernah nusuk saya aja, yang pernah nusuk ya, 6 tusukan 6 lubang di Cengkareng kita bentrok. Akhirnya saya tolong juga, jangan sampai ya habisin bang ya. Enggak artinya ya itu mah perjalanan hidup lah, itu hanya perjalanan hidup yang memang menjadikan pembelajaran buat kita agar jangan sampai terulang kembali. Buat adik-adik kita nih bang. Buat adik-adik kita, buat saya khusus, pribadi khususnya ya, jangan sampai terulang kembali, dan adik-adik kita semua dan semua anak kita lah. Dan mudah-mudahan bisa ditiru nih dari obrolan kita pada malam ini. Dulu Bang Daniel ketika mengambil studi lebih tinggi, satu tingkat lebih tinggi perguruan itu di kuliah di mana Bang Daniel dulu? Di UNAS ya. Di UNAS. Teknik mesin juga. Teknik mesin juga. Satu arah berarti Bang Daniel ya? Satu arah. Jadi sampai saat ini ya bekerja juga sama kebetulan ya di industri manufaktur juga. Alhamdulillah, luar biasa itu Bang Daniel. Di industri manufaktur. Jadi saya saat ini juga bekerja di industri manufaktur, pembuatan pelek kendaraan bermotor kategori M dan N. Untuk pelek mobil truk ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau beli pelek boleh tuh. Contoh aja. Yang penting intinya mau silaturahmi ke tempat Bang Daniel ya. Itu silaturahmi. Ya, betul. Sepanjang rentetan perjalanan Abang yang luar biasa banget buat saya dan buat tentunya buat penonton CJ Channel. Hikmah apa yang bisa Abang petik selama pengembaraan Abang nih, mencari jati diri di kampung Jawa yang bisa Abang simpulkan buat pribadi Abang khususnya? Kalau di kampung Jawa itu alhamdulillah hikmah terbesarnya membangun mental kita ya. Membangun mental kita untuk bertahan hidup. Jadi kita juga bisa menjadi orang yang berbadan kuat dalam menghadapi kerasnya kehidupan juga. Apalagi kalau sekarang kan kita juga sama-sama tahu lah kehidupan sulit, kita juga harus bisa untuk kuat dalam segala hal. Lagi pada saat kita dulu ya pada saat kita lulus sekolah, kita bekerja, pasti ada permasalahan dengan pengalaman di STM itu ya terbentuk mental kita jadi berani menghadapi hidup. Biasa. Contoh misalnya saya di tempat kerja misalnya, namanya kita kerja pasti ada juga kelas ada intimidasi dari rekan kerja atau bawahan kita. Pernah juga ada yang ngancam juga waktu kerja. Kalau saya demi keluarga saya berani matian berani saya membunuh, saya panggil, kamu jangan seperti itu, kalau kamu mau ribut ya bukan di sini tempatnya. Kamu mau ribut ya kita di luar aja, saya bilang. Akhirnya saya ajak ngobrol secara pribadi, akhirnya sadar juga, alhamdulillah jadi akrab juga. Benar. Ya paling nggak kita masalah itu kita hadapi gitu loh, jangan kita tinggal lari. Jadi dari mental rangkuman SDM itu ya kita bisa lebih dewasa. Bang ya. Saran apa Bang Daniel agar pelajar sekarang ini bisa bersatu kerukunan untuk saling merangkul satu dengan lainnya Bang, dari lintas STM di Jakarta Barat khususnya Bang Daniel? Ya manfaatkanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tadi yang sudah difasilitasi oleh negara kita manfaatkan dengan baik. Kalau itu tadi untuk sekarang nggak ada alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Benar. Intinya seperti itulah. Mari kita sama-sama berpikir untuk masa depan. Bolehlah kita bersaing sekarang ini, bersaing secara sehat. Artinya bersaing secara ilmu, kreativitas dan lain sebagainya. Secara prestasi, bersaing dalam prestasi. Kalau untuk bersaing hal-hal yang negatif udah bukan zamannya lagi lah. Lagi di era sekarang ya, era milenial dan globalisasi Bang. Iya. Kita bersaing udah jangan sama negara sendiri kalau bisa Bang ya. Waduh. Era industri Zero. 4.0 ya. 4.0 itu. Oke, jadi ya memang buat penonton setia CJ Channel yang bijaksana dan luar biasa. Sekali lagi, kisah ini hanya sebuah kisah lalu yang memang nggak patut untuk diulang, apalagi sampai dilakukan lagi. Jadi poin-poin penting banyak kita bisa petik dari pembicaraan kita bersama Bang Daniel. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Pokoknya kami berdua di sini, saya atas nama pribadi Eko Waki dan mewakili dari Bang Daniel, Kampung Jawa 6 204 Cengkareng. Mohon maaf Bang Daniel kita betul. Bila mana dalam obrolan kita, wawancara kita ini ada penyebutan nama
dan juga ada kata serta tindakan yang kurang berkenan. Kita mohon dibukakan Bang Daniel ya. Betul. Pintu maaf. Pintu maaf yang Bukan bermaksud sebesar-besarnya. untuk mengupas luka lama Iya, atau menyombongkan betul. diri Bang Daniel ya. Betul. Karena memang eranya ya seperti itu yang Bang Daniel alami. Betul. Betul. Jadi jalin terus silaturahmi. Pokoknya kita harus saling merangkul untuk Betul. masa depan yang lebih baik. Amin. Stop tawuran pelajar. Bravo. Bravo.